Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca kitab Madarijus Su'ud ila Iktisa'il Burud, kitab karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Kitab ini menjelaskan tentang bait-bait syair dari kitab Maulid Al-Barzanji, atau namanya aslinya adalah Iqdul Jawahir, yaitu kalung-kalung mutiara. Alhamdulillah, sekarang kita sampai pada walamma tamma min hamdihi. Jadi tanpa perlu berlama-lama, jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala mashhuril aqwalil marwiyah, tuwfiya bil madinati syarifati abuhu Abdullah, وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه atau sukmahu, jadi bisa dibaca saqamahu atau sukmahu wa syakwah. Jadi manakala sempurna dari kehamilan Aminah itu 2 bulan. Jadi ketika mengandung Nabi yang masih berumur 2 bulan di dalam kandungan, ala masyhuril aqwal, atas pendapat perkataan yang paling masyhur. Jadi masyhuril aqwalil mukhtalifah, jadi ada perbedaan pendapat. Jadi tetapi 2 bulan ini adalah yang paling masyhur, bukan yang benar, tapi yang paling masyhur. Al-Marwiyah, yaitu yang diambil dari kalamnya orang-orang ahli hadis, anil muhaddisin. Hakadza fi katsirin minan nasakhi, begitu yang paling banyak yang disebutkan di redaksi hadisnya bisighatil maf'ul, dengan sigat maf'ul. Nah, wafinis, mungkin maksudnya maf'ul ini masyhur di mungkin. Jadi kan maf'ul di sigatnya itu. Wafinis khatin, oh ya benar itu dah. Dan pada sebagian naskah, jadi tidak ditulis masyhur tetapi ashhar. Ashhar bisighatit tafdil, yaitu dengan sigat isim tafdil. Jadi ashhar ini sigatnya tafdil, kalau masyhur ini sigatnya maf'ul. Nah, karena kalau kita ganti masyhur ini dengan ashhar, misalnya walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashharil aqwal al-marwiyah. Nah, seperti itu jadinya. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa kitab ini banyak cetakannya karena banyak yang suka. Jadi karena cetakannya banyak, ada kesalahan-kesalahan di dalam cetakannya. Berbagai cetakan, berbagai lirik syairnya ada yang berubah sedikit. Seperti masyhur menjadi ashhar gitu. Jadi ketika 2 bulan umurnya beliau ini, nah jadi tufiya, meninggallah siapa bapaknya bil Madinati Syarifah, di kota Madinah yang mulia. Siapa? Abuhu Abdullah. Tufiya, jadi bil bina lil maf'ul, menggunakan bina maf'ul. Beliau meninggal
di kota Madinah yang mulia. Abuhu, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah. Wa umruhu, dan ketika meninggal umurnya itu adalah 25, yaitu 25 tahun, masih muda. Waqilah, dan dikatakan, nah, jadi ada nanti beberapa umur yang disebutkan, bukan hanya 25. Samanin wa ashrun, ada yang bilang 28 tahun. Waqila salasuna sana, ada yang bilang 30 tahun. Waqila samana asyarah, samaniyata asyarah, samana asyarah, di 18 mabni patah sana, jadi 18 tahun. Wa dzakara Muhammadun As-Samnudi, dan menyebutkan oleh Muhammad As-Samnudi, annahumata, bahasanya Abdullah itu meninggal, wa ummuhu sallallahu alaihi wasallam, sedang ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu habala bihi, itu ketika mengandung Rasulullah, fi sadisi syahril hamli, yaitu pada 6 bulan usia kehamilannya. Nah, jadi ini berbeda-beda dia. Usia ayahnya ini berbeda-beda, usia kandungannya juga berbeda-beda. Nah, jadi namanya ilmu sejarah lah gitu kan. Waqala ad-Daulabi, atau Dulabi ini telah berkata Syekh Dulabi, wahwa, dan dia sallallahu alaihi wasallam itu fil mahdi, yaitu ketika meninggal bapaknya itu masih berada di buayan, artinya sudah lahir. Masih kecil, tidak disebutkan umurnya, tapi ini. Waqala Ibnu Abi Haisumah, jadi berkata Ibnu Abi Haisumah, wahwa ibnu syahrain, ketika meninggal bapaknya dia itu masih berumur 2 bulan. Nah, ada yang bilang masih di dalam kandungan 2 bulan, ada yang bilang ya ini dia, ada yang bilang sudah lahir, ada yang bilang dia sudah 6 bulan kandungan. Jadi berbeda-beda ini. Ada yang ini sudah 2 bulan dia lahir. Nah, wakila, dan dikatakan huwa, dan beliau itu ibnu sab'ati asyhurin, itu ketika bapak beliau meninggal itu umurnya 7 bulan. Nah, ada lagi yang lain. Wakila, dan dikatakan juga wahwa ibnu samaniyah wa asyrin, itu 28 bulan. Nah, ini udah besar ini. Jadi berbeda-beda redaksi ataupun berbeda-beda umur yang disebutkan oleh ulama-ulama. Wakana, kita baca matanya. Wakana qad ijtaza bi akhwalihi bani Adiyyi min at-ta'ifatin najjariyah. Nah, wakana wa huwa sababu mautihi bil Madinah, wa sababu mautihi bil Madinah, dan sebab meninggal beliau di kota Madinah adalah annahu kana ata bil Madinah, ketika beliau itu datang ke kota Madinah. Ini ada yang hilang, yaitu apa yang hilang di sini? Bi amri yang hilang di sini. Bi amri Abdul Muttalib, yaitu dengan perintah Abdul Muttalib. Beliau diperintahkan apa sama bapaknya, yaitu liyashtariya tamran, untuk beliau membeli satu jenis kurma, wa zabiban. Apa zabib ini? Nah, jadi mungkin membeli kurma dan zabib untuk apa? Liyasna'a walimatan, agar nanti kurma dan zabib ini dijadikan untuk acara gawenya lah, acara begawe atau acara syukuran lah, mungkin ada acara apa, mungkin kan disuruh beli perlengkapan. Kama qalahu as-Samandu, sebagaimana mengatakan oleh as-Samandu, Samandu mungkin bacaannya ini. Kama naqalahu Ibnu Wahab, sebagaimana menukilkan oleh Ibnu Wahab aniz Zuhri, daripada Zuhri, au annahu safara ila Gaza, bahwasanya beliau Abdullah itu bukan ke Madinah, tetapi beliau itu mau pergi ke Gaza, ma'a Quraisy, beserta suku-suku Quraisy yang lain. Pergi kenapa? Litijarah, itu untuk berdagang. Itu untuk berdagang, karena kan kita tahu kebiasaan orang Quraisy itu berdagang ketika musim dingin
beliau ke Yaman, ke selatan. Musim panas beliau ke Syam, yaitu ke Palestina. Karena kalau musim dingin sangat dingin di Syam. Makanya kalau musim dingin beliau ke Yaman. Orang-orang Quraisy ke Yaman. Nah kalau musim panas baru ke utara, yaitu ke negeri Syam. Yaitu salah satu negeri Syam itu Palestina, Yordania, Suriah, apa lagi? Kayaknya itu aja kayaknya. Yordania, Palestina, Suriah. Damaskus itu di Suriah juga. Mungkin ada satu tapi saya tidak ingat apa satu. Jadi untuk berdagang ke Palestina, kama qalahu, sebagaimana mengatakan itu adalah Al-Waqidi. Faraja'a dha'ifana, ketika sudah sampai ke Gaza lalu pulang. Nah pas kembali pulang itulah beliau sakit dan beliau pulang dalam keadaan lemah. Ma'ahum ila Makkah, yaitu beliau itu lemah untuk pulang ke Makkah bersama mereka. Jadi beliau itu singgah ke kota Madinah, karena Madinah itu ada di utaranya kota Makkah. Jadi Palestina itu juga jauh di utaranya kota Madinah. Jadi ketika sudah sampai di Madinah, beliau sendirian mungkin atau siapa yang menemani untuk tinggal di rumah keluarganya. Ada keluarganya di kota Madinah. Nanti disebutkan di bawahnya ini. Nah, jadi suku Quraisy yang lain langsung pulang ke selatan menuju ke kota Makkah. Nah, tetapi Abdullah ditinggalkan karena beliau dalam keadaan sakit, tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Qad ijtaza. Nah, ini telah melewati. Ay marra 'alal Madinah, melewati di kota Madinah. Wa takhallafa anhum wa nazal, dan beliau berpisah mungkin darinya nih. Berpisah dari mereka, wa nazal, dan singgah di kota Madinah, bi akhwalihi, di rumah paman-paman ayahnya. Jadi bukan pamannya beliau ini, tetapi paman-paman dari ayahnya. Kenapa kok paman-paman dari ayahnya? Jadi coba kita lihat, bi akhwalihi ay Abdullah. Nah kalau kita lihat di sini mungkin pamannya Abdullah katanya nih. Wahada, nah dan kata ini bihazfi mudhaf, itu dengan membuang mudhaf, ay bi akhwali abihi Abdillah jadinya. Jadi yaitu paman-paman bapaknya. Siapa paman-paman bapaknya? Yaitu Bani Adi minat Taifah, yaitu Bani Adi dari kota Taif. Kan Taif itu kota Madinah. Yaitu al-qabilah, yaitu kabilah apa? An-Najjariyah, yaitu kabilah Najjar. Ada ceritanya, yaitu nanti disebutkan di sini juga ini. Ay al-mansubah, yaitu dinisbatkan ila Taim, yaitu kepada suku Taim An-Najjar. Suku Taim itu kabilah besarnya bernama Najjar. Taim ini kalau nggak salah juga ini Taimiyah misalnya kan. Abu Bakar juga kalau nggak salah Taimiyah juga. Wakilalahun Najjar, dan dikatakan orang baginya suku Najjar itu li'annahu ikhtatana biqudumin au ay bi alatin Najjar. Jadi orang-orang Najjar itu kalau berhitan itu dengan menggunakan kudum itu kampak, bi alatin Najjar, yaitu dengan alat memotong atau alat apalah gitu. Najjar ini tukang kayu kalau nggak salah artinya. Wakilali annahu, dan dikatakan orang Najjar itu disebut karena najara wajha rajulin, yaitu memotong wajah seseorang. Mungkin memotong apa? Mungkin mencukur kumis atau mencukur apa, mungkin Najjar ini. Kalau pakai kampak memotong kumis gitu ya, bikudumin dengan kampak. Wa inna makana Banu Adi, dan hanya saja Banu Adi itu bin Najjar itu akhwalu Abdul Muttalib, adalah paman-paman dari Abdul Muttalib. Berarti kalau di Abdullah berarti itu kakeknya lah jadinya, kakek anunya, kakek paman mungkin apa namanya. Kakek paman ayahnya, kakeknya sudah lebih simpel, tetapi bukan dari ibu bapaknya. Li'anna abahu, karena bapaknya Abdul Muttalib yaitu Hashim itu tazawwaja, itu menikahi Hashim itu, ini kakeknya Abdullah ini.
kakeknya Abdullah ini Hashim namanya itu menikahi seseorang Bani Adi yang bernama ini kalau di kitab lain ini Salamah dia. Kalau di sini Salma ini. Atau saya mana yang benar nih? Salma binti Amr. Wahia dan dia Salma atau Salamah itu imra'atun adalah wanita min Bani Adi dari Bani Adi bin Najjar. Fawaladat lahu, maka Salma ini atau Salamah ini melahirkan bagi Abdul Muttalib. Wa amma akhwalu Abdullah. Nah ini karena biar jelas bahwa akhwal yang di matan yang ada di Barzanji itu paman-paman dari Abdul Muttalib, bukan paman dari Abdullah. Nah, karena paman-paman dari Abdullah itu fa innamahum, maka hanyalah mereka itu paman-paman Abdullah itu min Quraisyin, itu berasal dari Quraisy, bukan berasal dari Bani Adi, min Bani Makhzum. Nah, Bani Makhzum ini kalau nggak salah Makhzum ini Abu Jahal juga Makhzum dia. Nah, kalau nggak salah Abul Hakam, kan Abu Jahal itu punya nama, kalau nggak salah Abul Hakam Al-Makhzum ya, Abul Hasan Abul Hakam Al-Makhzumi apa siapa namanya. Nah, wa makasa fihim, dan Abdullah tinggal di Makkah, di Madinah beberapa waktu. Aqama Abdullah indahum, yaitu tinggallah Abdullah di sisi mereka syahran, kira-kira 1 bulan kamilan yang sempurna, 1 bulan full. Sakiman, dalam keadaan sakit. Apa arti sakiman? Ay maridan. Hala minad dhamir, itu halun minad dhamir. Jadi sakiman ini adalah hal daripada dhamir min makasa, dari fi'il makasa yang kembali kepada huwa itu kembali ke Abdullah. Nah, yu'anuna, jadi yu'anuna sukmahu atau saqamahu. Jadi yu'anuna itu artinya yastaghilluna bittabi, mereka orang-orang Najjar atau orang-orang yang menemani Abdullah itu sibuk dengan untuk mengobati penyakitnya Abdullah ini. Jadi bagaimana cara membaca sukmahu atau saqamahu? Itu bifathata ini dengan 2 patah sin dan qafnya. Masdarun, dia adalah masdar qiyasiyun. Jadi dia ini adalah masdar qiyasi. Aw bidhammin, atau dengan dhammah pasukunin lalu disukunkan kalau kita baca dhammah. Kalau baca patah berarti dua-duanya patah, saqab. Tapi kalau dhammah, sa-nya itu yang dhammah, qafnya yang sukun. Masdarun sima'iyun adalah masdar simai. Tapi kalau sesuai kaidah sorobnya berarti sakomah berarti jadinya. Karena itu masdar simai qiyasi. Artinya apa? Sakomahu atau sukmahu, yaitu mardahu at-tawil, yaitu sakitnya yang panjang. Jadi kalau kita pikir-pikir, mungkin ini sudah pasti kan takdir Allah. Jadi beliau itu sudah ditakdirkan untuk menjadi yatim, agar mungkin kan baru kita anggaplah 2 bulan usianya Nabi ketika ini. Nah, ketika Abdullah meninggal berarti kan sudah tidak ada kesempatan buat Nabi itu untuk punya saudara. Nah, dan mungkin juga Allah takdirkan Aminah itu tidak menikah lagi. Apalagi kan baru berapa tahun Sayyidah Aminah itu meninggal dunia. Wa syakwah ma yashkuhu ilaihim min mardihi. Jadi tidaklah yashkuhu ilaihim, tidaklah Abdullah itu yashku kita bahasa Indonesia ini mengadukan kepada mereka daripada sakitnya ini. Al-alim, yang sangat sakit. Falamma ma yashku ini manafi ini. Ma yashkuhu, tidaklah beliau Abdullah itu mengadukan kepada mereka, orang yang di sekitarnya itu, min mardihi, dari sakitnya, al-alim, yang pedih. Falamma qaddama, manakala telah datang ashabuhu, teman-temannya Makkah, yang berasal dari Makkah, menjenguknya gitu, sa'alahum Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib meminta kepada mereka yang datang dari Makkah ini, faqalu, maka mereka
Oh ini ceritanya ini. Kan ketika sudah ditinggalkan Abdullah, orang-orang yang berdagang bersamanya itu lanjut ke Makkah. Nah, ketika sampai ke Makkah, sa'alahum Abdul Muthalib. Mereka ditanya oleh Abdul Muthalib, ya di mana anak saya, di mana Abdullah? Faqalu, maka mereka berkata, khalafnahu maridan. Kami tinggalkan ia dalam keadaan sakit di Madinah. Fab'asa ilaihi akhahul Haris. Jadi ketika sudah mendengar laporan anaknya sakit, beliau mengutus anaknya yang paling besar bernama Haris. Wahwa akbaru aulad, yaitu wahwa akbaru auladin, dan dia adalah anak yang paling besar, Abdul Muthalib. Jadi Haris adalah kakak dari Abdullah. Nah, fawajadahu, maka ketika Haris sudah sampai di Madinah, jadi Haris mendapati bahwa Abdullah itu qad tufiya, sudah meninggal lah, sudah diwafatkan. Mungkin karena lamanya juga di perjalanan. Wadufina, dan beliau dimakamkan fidari tata, ini mohon maaf kalau salah ya, tababiah atau tababuah, saya nggak tahu mana yang benar ini. Jadi beliau dimakamkan di pemakaman tabuah. Wakila, dan dikatakan orang dufina bil abwa, dimakamkan di pemakaman Abwa. Jadi ada dua versi. Falamma ja'al khabar, maka tatkala datanglah kabar tentang meninggal Abdullah ini, ila abihi, kepada bapaknya yaitu Abdul Muthalib, maka beliau menangis. Wa ja'ala yaqul, dan jadilah Abdul Muthalib ini berkata sya'ran, dalam keadaan membuat syair lah gitu. Jadi memang orang Arab jago memang membuat syair, tetapi bikin kita pusing membacanya. Ini aja, ini syairnya ini apa kita baca nih. Ini mohon maaf kalau salah juga ya. Ahabbati, wahai kekasihku, hana kullu syai'in fi nazri, telah hinalah segala sesuatu di pandanganku. Lama rahiltum, manakala engkau pergi berdagang, itu mungkin ini, walam aqdi bikum matari, aku belum menunaikan harapanku padamu. Gibtum, engkau telah pergi, anil aini, dari pandanganku, fi qalbi, dan berada di dalam hatiku, li ba'dikum, karena jauhmu. Ini bukan tarun ya, narun, ini api, talhabuha, api menyala-nyala, yagsha, yang menutupi alal basari, di atas pandanganku. Lakin, akan tetapi, qadallahu rabbi, ketentuan Allah itu, Allah itu adalah Tuhanku, la maradalah, tidak ada yang bisa mencegahnya. Fala hidaran lamma yajri minal qadri, maka tidak ada yang bisa merubah jalannya takdir lah gitu. Artinya beliau itu menerima dengan lapang dada. Jadi walaupun mungkin belum Islam, tetapi Tuhannya tetap Allah. Berapa menit sudah ini? 23 menit. Ini juga bukan ahina, ini ahsana ini. Walaqad ahsana, dan sungguh baguslah, indahlah mangkala orang yang berkata fi hikmati yatimihi, pada hikmah yatimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, min bahril kamil, dari syair yang berbahar kamil. Akhadal ilahu abar rasuli walam yazal bi rasulihil faradi al yatimi rahima. Allah telah mengambil nyawa bapaknya Rasul, dan senantiasalah Rasul itu di dalam kesendirian, dalam keadaan yatim, yang Allah terus mengasihaninya. Nafsil fida, demi jiwaku yang menjadi tebusannya, limuffaridin, bagi orang yang tersendiri ini, fi yatimihi, di dalam keyatimannya, waddurru ahsanu ma yakunu yatima, dan bermula mutiara, permata lebih indah, yang paling indah, ma yakunu yatiman, yang tidak ada yang sanggup mutiara yang lebih indah darinya. Jadi yatiman ini pernah kita bahas di liriknya yang keberapa itu, di baitnya itu ada yatiman gitu kan, menjelaskan tentang mutiara yang tidak ada mutiara dapat mengalahkannya. Saya tidak ingat, tetapi pernah.
Nah, walamma tamma min hamlihi ini adalah syair yang biasanya kalau di tempat kami ini adalah kalau sudah sampai walamma tamma min hamlih ini, nah berarti sudah dekat dengan nuran yatala'la usanah, itu biasanya kami baca Barzanji itu sampai sini. Nah setelah sampai sini lalu kita baca mahalul qiyam, yaitu salawat kepada ya Nabi, salam alaika ya Rasul. Tapi ini lagunya Maher Zain nih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam asyraqal badru alaina fakhtafat minul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajah sururi Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika. Nah ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Semoga bisa diluruskan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.